Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini saya memberikan tema yaitu hidup baru dalam Kristus. Hidup baru di dalam Kristus. Dalam kehidupan kita, ya kalau kita yang punya anak kecil atau kita sendiri pernah mengalami proses pertumbuhan, yaitu saat kita dilahirkan tidak langsung besar, tetapi melalui proses. Masih bayi, dikasih susu, ASI, lalu mulai 6 bulan, prosesnya mulai dikasih ya bubur, sampai kita bertumbuh menjadi dewasa dan memberikan makanan yang keras. Ya, itu proses pertumbuhan yang kita alami secara alamiah. Sehingga untuk bertumbuh itu tidak langsung lahir, langsung besar, tidak ada. Jadi melalui tahapan-tahapan sampai kita ini menjadi besar, dewasa. Setelah itu ya sekolah, bekerja, menikah, punya anak lagi, dan kita yang sudah tua ya tunggu mati. Itu proses ini akan berjalan terus. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pada saat kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pun kita tidak bisa langsung masuk surga. Kita yakin bahwa keselamatan itu kita sudah miliki. Tetapi persoalannya adalah kita masih hidup di dunia ini. Kemungkinan untuk masih berbuat dosa. Hidup masih dalam kedagingan. Oleh karena itu dalam bacaan kita hari ini kita belajar ada beberapa hal yang menjadi panduan bagi kita untuk bagaimana kita menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kekristenan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada panduan-panduan, ada hal-hal yang perlu kita ikuti sebagai seorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Efesus, karena jemaat di Efesus adalah jemaat yang benar-benar mereka ini sudah murni, mereka sudah terima Yesus, mereka bertumbuh, mereka berkembang. Tetapi kelakuan mereka kadang-kadang masih kembali ke yang gelap. Ya, dulu dari gelap masuk ke terang. Tapi sudah terang, kadang kelakuannya masih kembali ke gelap. Ya. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberikan sebuah pola untuk bagaimana hidup di dalam terang Kristus. Bagaimana kita hidup di dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ada 4 hal yang menjadi poin. Bahwa orang yang sudah hidup di dalam Tuhan harus memiliki perubahan secara intelektual atau dari segi pengetahuan, dia harus berubah. Itu kita lihat di dalam ayat 17 dan 18. Ya. Jadi pemahaman kita ini harus diubah. Kalau sudah Kristen, sudah percaya Yesus, tapi pengetahuannya belum hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kehidupan kita ini tidak ada beda dengan yang lain. Warna kita tetap sama walaupun rajin gereja. Karena itu ayat yang ke-17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau sudah percaya Yesus, kalau sudah rajin beribadah, kalau sudah mengenal kebenaran, jangan kelakuanmu itu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Warna kita berbeda. Jangan kita sudah rajin gereja, tetapi kelakuan kita, orang di luar sana suka maki, ya kita juga maki. Bapak dan mama rajin gereja majelis, tapi di rumah nama anjing, babi, kalor tuh. Nanti anak juga begitu. Sampai di kampus, di sekolah juga sama. Ya apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Ya. Rasul Paulus tidak mengenal.
Di sini kata, kutegaskan. Itu berarti sesuatu yang sangat penting. Jangan kita abu-abu hidup di dunia ini. Hitam ya hitam, putih ya putih. Kekristenan ini unik. Ya. Kadang kita ini sudah percaya Yesus, tapi sakit penyakit datang masih cari dukun, orang pintar. Apa bedanya? Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Dalam Efesus pasal 2 itu 3 musuh besar orang Kristen. Dunia, daging, dan setan. Itu ayat 1 dan 2. Bahwa kita sedang diperhadapkan dengan tantangan adalah sudah Kristen, tetapi kita sedang dihadapkan dengan 3 musuh besar. Dunia, daging, dan setan. Walaupun kita rajin bersembahyang, rajin berdoa, tetapi ingat kita diperhadapkan dengan 3 musuh itu. Dunia dengan perkembangan teknologi. Ya, kemarin saya bawa seminar tentang cinta, pacaran, dan seks di gereja Petrus. Itu remaja itu ada 55 anak. Saya tanya siapa yang pernah dengar atau nonton film porno di HP? Sekitar 10 orang yang angkatan. Ya. Dunia punya kerja itu. Ya. Coba bayangkan, mereka duduk sembunyi-sembunyi di sudut-sudut malam-malam. Apa yang mereka bikin? Lihat film-film yang terbaik dong. Kalau kita menghasilkan generasi gereja begini, gereja bersolusi hancur. Dan ini juga yang sedang kita hadapi. Jadi dunia dengan perkembangan teknologi, tapi kalau kita gereja tidak mengendalikan, maka kita akan hancur 50 tahun ke depan. Dan ini bukan baru. Rasul Paulus sudah sampaikan sebelum kita lahir. Dan Injil masuk di tanah Papua. Jadi dunia dengan perkembangan akan menggeser nilai-nilai kerohanian, lalu dunia akan menguasai gereja. Lalu setan. Ini sudah Kristen tapi masih juga punya ilmu suami. Ya. Di kantor lagi untuk menggeser posisi jabatan, ada juga masih pakai kuasa gelap. Ada beberapa kantor yang saya selalu pergi dan berdoa. Kemarin lagi ada yang dari provinsi ada telepon, datang berdoa dulu di kantor. Kita tahu ada suami kan, ya. Saya bilangnya 2 saja. Kamu yang ada suami di dalam kantor atau dari luar yang baru masuk. Tinggal kamu berdoa sih. Ada satu balai sungai dan apalagi itu orang Peru. Mungkin orang kementerian itu juga begitu. Kementerian di Arawi itu dekat Pramuka. Itu dia punya suami juga kuat sekali. Ya, sopirnya potong pohon saja, parahnya itu bisa nelayan di atas kepala. Tapi tidak apa-apa, itu kan suami. Tuhan malah lebih besar. Ya. Jadi Bapak Saudara, ini orang mencari posisi jabatan dalam kantor saja, kota Injil, itu pun masih pakai kuasa gelap. Ya. Jadi tidak ada cara lain, hanya dengan Yesus. Karena dalam Yesus kita lebih dari pemenang. Iblis itu sudah ditaklukkan oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen tidak punya perlengkapan senjata Allah, maka kita akan menjadi mangsanya setan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan kita hidup enak-enak di dunia ini, menikmati berkat, tapi kita lupa Tuhan. Kita ini kebanyakan kalau mau cari pekerjaan, panggil gembala majelis takkan berdoa, sungguh-sungguh menangis, sungguh-sungguh cari pekerjaan. Setelah Tuhan kasih pekerjaan, terpuluhannya juga sudah tidak masuk gereja. Lama-lama orangnya tidak masuk lagi. Tambah istri, tambah suami, dan selesai penderitaan kita. Ini masalah hari ini terjadi. Dunia, daging, dan setan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Rasul Paulus sangat tegas bahwa cara berpikir kita, pengetahuan kita tentang firman Tuhan harus clear. Bahwa tidak ada yang memisahkan kita dan kasih Kristus. Karena itulah kekuatan bagi kita. Ya. Kita sebagai orang jemaat Injil itu harus punya keyakinan yang kuat. Ya.
Tidak ada kekuatan yang lain yang untuk kita menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan kecuali hanya Injil. Karena itu Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, poin yang paling utama adalah aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Siapa yang bisa merubah Rasul Paulus? Ahli Taurat, pemimpin perang, dia orang kepercayaan sebagai pasukan, pemimpin pasukan. Mengapa dia tinggalkan semua posisi jabatan keamanan, lalu dia mau menjadi seorang hamba Tuhan? Karena apa? Hanya di dalam Yesus dia menemukan kepastian. Kadang-kadang kita ini sudah Kristen, percaya Yesus, tapi kita pindah lagi agama lain. Itu namanya sudah selamat tapi cari mati. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan. Hanya Yesus Kristus. Itu harga mati. Dan tidak ada yang bisa dapat melawan. Oleh karena saudara-saudara, tidak bisa kita datang hanya biasa-biasa dan nanti ada masalah mulai pergumulan lalu cari yang lain. Ada yang tak punya masalah lagi, kurung diri tidak mau terbuka. Ada yang tidak mau bicara sampai bertahun-tahun. Itu mau bawa kemana? Tersiksa sendiri. Datang di gereja menyanyi haleluya, haleluya, tapi pulang di rumah ada lupa. Semua dia lupa masalah yang dia urus. Ya. Itu yang pertama. Jadi pemahaman harus clear. Kita harus mengerti betul siapa Yesus yang kita percaya. Ya. Yang kedua, perubahan emosi. Kita orang Kristen ini di gereja ini kita rohaninya bagus, tapi di kantor kita suka marah-marah. Emosi ini kita tidak bisa kendalikan. Ya. Dan itu biasanya terbawa karena apa? Kebiasaan. Ya. Jadi sebenarnya niat baik, tapi cara penyampaian salah, orang lagi tersinggung. Ya. Bagaimana kita hadirkan shalom Allah di kantor? Bagaimana kita hadirkan shalom Allah di pasar di mana kita berada? Ini kita punya warna harus berbeda. Makanya di sini Rasul Paulus dia katakan, saya tegaskan cara hidupmu yang sudah di dalam Tuhan harus beda. Kehadiran orang Kristen bukan menjadi penyebab persoalan, tetapi kita harus menjadi penyelesaian persoalan. Itu yang namanya orang yang hidup baru. Bagaimana orang mau jalan, lihat sudah mabuk, kayak roket tayangan di situ jalan orang ketakutan. Ini manusia kesetanan semua yang di kota Injil. Tapi saudara-saudara, tidak bisa kita hidup di kota Injil. Injil itu kabar baik. Orang lihat kita itu orang sukacita. Bukan orang lihat kita kayak orang lihat suami. Orang ketakutan tidak bisa orang dengar Injil dari kita. Kita hadirkan shalom Allah dimanapun kita berada. Berarti kita tidak perlu bahwa Injil lagi nanti orang lihat Kristus dalam hidup kita. Pasti banyak orang akan penuh gereja dan orang akan menyembah. Ini yang harus menjadi pola kita. Emosi kita harus kita kendalikan. Ini kita sudah catat, ya. Jangan sampai kita simpan sampai matahari terbenam. Mudah-mudahan kita dalam ruangan ini tidak ada ya simpan-simpan, ya, simpan amarah. Karena di sini dikatakan bahwa harus ada perubahan emosional. Karena di sini dikatakan harus kita mengalami perubahan emosional, yaitu sebuah kepekaan untuk kita harus hadir. Saya hadir di kantor berarti Yesus tempatkan saya di situ untuk orang ada di sekitar itu harus mendengar Injil melalui saya. Itu baru namanya anak Tuhan, bukan anak hantu. Orang ketakutan. Dalam rapat kadang-kadang, ya. Dalam rapat kalau kita ya suka banyak bicara dan suka marah-marah tidak tahu arahnya. Nanti rapat berikutnya orang bilang, mudah-mudahan Bapak itu jangan datang, kalau tidak tolong kacau. Ya, pasti ribut itu. Apalagi sedikit-sedikit datang palang kantor. Penyelesaian masalah orang Kristen bukan palang-palang. Palang itu satu saja yang sudah diselesaikan, yaitu palang Yesus. Sudah selesai. Tetelestai.
Tidak ada yang lain. Kita di kota ini yang bikin palang sendiri. Kalau palang Yesus itu, palang salib, itu lebih murah daripada palang bambu di kantor-kantor. Itu biliar itu. Berarti kau sudah, palang Yesus ini sudah selesai. Kau bikin palang sendiri. Ini berarti kita belum hidup dalam Tuhan. Pola kita harus kita ubah. Emosi kita harus ubah. Karena orang Kristen itu orang yang hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya bahwa hidup kita itu hidup dalam buah roh. Galatia 5 ayat 22, 23. Bukan ayat sebelumnya. Ya, ayat 19 sampai 21. Ya, saya di sini mungkin sudah 2 kali mau bilang. Beda daging dengan roh. Ya. Di atas itu daging duluan, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu bicara tentang daging. Iri hati, dengki, dendam, perselisihan, percobaan. Terakhir 21 dia kunci dengan pesta pora dan kemabukan. Lalu ayat di bawah dia kunci. Barang siapa yang melakukannya tidak masuk dalam kerajaan Allah. Berarti termasuk orang mabuk, mati tidak masuk surga. Ya. Jadi tidak usah bikin pengucapan syukur, bikin habis anggaran. Orang itu tidak masuk surga. Alkitab sudah bilang. Yang bikin pengucapan syukur bahwa 40 hari lagi tambah. Itu bikin rugi-rugi ke warga. Ya. Saya bicara ini juga di Perkam. Ya. Nah, karena ini mungkin tahu. Ternyata ini bapak ini di PAMI, dia pada mantu baru selesai meninggal baru tabrak jamban pantai. Lalu sahur pas selesai mereka dibuka tahu sampai tidak habis-habis. Karena mereka tahu bahwa bapak ini anak mantunya baru selesai tabrak 2 hari yang lalu. Saya bicara bilang yang mati karena mabuk tidak ada kesempatan untuk mengaku dosa. Tidak masuk surga. Alkitab yang bilang, bukan saya bilang. Baru mereka baku siku kiri kanan. Karena bapak itu ada depan, saya tidak tahu, biar saja. Supaya yang lain bertobat. Karena apa? Alkitab sudah catat. Sebelum kau minum mabuk, ya campur-campur dengan bensin, dengan fermentan. Itu campurannya saya tahu karena biasa turun di aku di situ jadi. Itu model-model seperti itu. Tapi saudara, Tuhan sudah dekati tanah ini sangat luar biasa. Jangan kau bunuh diri di atas berkat yang Tuhan sudah kasih. Ya. Saya sudah kesal sama Pak Lurah Ambar yang di sampingnya itu bengkel itu yang jual minuman. Karena waktu itu Pak Lurah setelah dilantik, saya pimpin ibadah pengucapan syukur Pak Sorbo di Amban Pantai di Barat. Saya bilang Bapak punya tugas pertama adalah tutup itu minuman kerasnya. Itu Cina Manado yang jual. Berapa anak Papua yang sudah minum dan mabuk di situ tabrak mati di depan rumah. Itu berarti sedang pembunuhan secara tidak langsung untuk habiskan anak Papua. Bapak punya tugas harus tutup. Ya. Bagaimana mau membangun tanah ini? Ada yang datang cari hidup dengan cara pembunuhan secara halus. Ini kan yang mati siapa yang mati? Kita pananda juga. Itu berapa kali itu? Depan kantor Lurah juga. Minum selesai itu situ di kantor Lurah sampai pagi dihantam Hilux selesai. Karena kan ada yang mati di situ tidak tahu. Cari-cari ini anak ini anggota jemaatnya siapa? Cari-cari tidak ada. Semua baku cari. Pilihan di foto dia pernah Pak Anton Tumolo bilang, oh ini pernah mahasiswa baru ini. Dia datang di sampingnya gereja nih, kemarin di Indonesia. Ya sadar. Ya sudah Pak Pendeta, kalau sudah mati dia doakan supaya kirim ke Jayapura. Kalau sudah mati kita mau bikin apa lagi? Datang kuliah itu tidak jelas. Anggota jemaatnya tidak jelas loh. Nanti mati dulu baru kita pusing cari dia punya gereja. Ini manusia yang tidak jelas semua. Jadi Bapak saudara, emosi harus kita kontrol. Karena kita ini anak Tuhan. Hidup selalu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Di situ dikatakan bahwa mereka memiliki pikiran yang sia-sia. Artinya apa? Mereka tidak memiliki kebenaran. Mereka tidak penuhi dengan firman Tuhan, tetapi yang ada di dalam dirinya mereka adalah muslihat, kebejatan,
moralnya rusak. Itu yang namanya pikiran yang sia-sia. Hidup dalam kehampaan, selalu mengandalkan diri sendiri. Itu yang namanya pikiran yang sia-sia. Lalu apa lagi? Mereka memiliki pengertian yang gelap. Artinya tidak jelas. Datang firman Tuhan, baca firman Tuhan, tapi pulang lewat pintu gerbang sudah lupa lagi tadi baca firman Tuhan di mana. Jadi dia merasa rohani kecuali dalam gereja. Nanti pulang di rumah dia tidak ingat lagi tadi firman Tuhan baca di mana. Ya. Lalu di situ dikatakan bahwa orang seperti ini pengertiannya sudah gelap karena apa? Jauh dari persekutuan dengan Allah. Kalau tiap minggu datang ibadah, ada jam doa datang, kan selalu diisi dengan firman Tuhan. Sehingga kemungkinan untuk kompromi dengan dosa seks, dosa perzinahan, korupsi, kejahatan, kuasa gelap, pasti kita akan selalu diingatkan firman Tuhan. Tetapi orang yang semakin jauh dari Tuhan, ya Roma 3:23, Roma 6:23 sudah jelas. Semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Akibat dari dosa, bahwa persekutuan dengan Allah terputus. Jadi orang yang malas datang gereja, itu sudah tahu bahwa dia hidup dalam dosa, makanya dia tidak mau datang gereja. Mudah-mudahan anggota jemaat semua hadir, rajin-rajin. Jangan jadi anggota jemaat yang hadir nanti Natal baru datang. Itu berarti selama 1 tahun dia ada simpan sesuatu. Takut nanti datang disinggung dalam khotbah, makanya dia sembunyi rapat-rapat. Orang yang kompromi dengan dosa biasa itu tidak mau datang di gereja. Apalagi yang sudah posisi jabatan semenai, berkatnya banyak. Dia sudah lupa Tuhan. Tapi syukur kalau Tuhan masih kasih nafas. Yang berikut, yang ketiga, perubahan mental. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perubahan mental yang berhubungan dengan jiwa kita. Ya. Kalau tadi kita expression pujian penyembahan, kalau kita menyembah itu harus dalam roh dan kebenaran. Artinya bahwa kita sedang menyembah itu berarti roh kita itu connect dengan Tuhan. Sehingga kita betul-betul menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Jangan datang ada yang memimpin kita sementara menyanyi, tubuhnya disinjak, roh kita ya kan di mana-mana. Pikiran ada di pasar, pikiran ada di makan, pikiran ada di ransi di sana. Baru kenapa tubuhku datang di sini? Kita harus connect. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu artinya bahwa roh kita itu connect dengan Tuhan. Sehingga betul-betul kita rasakan hadirat Tuhan. Itu kita alami. Bukan kita menyanyi, mata lari kiri kanan, pikiran sudah ada di pasar Sanggeng sana. Berarti tubuh roh ini tidak connect. Makanya kalau kita datang ibadah itu betul-betul kita sudah siap berdoa di rumah, datang kita menyanyi, menyembah Tuhan, seolah-olah Yesus kita berdiri depan kita bicara dengan kita. Itu baru namanya kita ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita pulang dari gereja, itu ada sukacita, ada bebannya sudah dilepaskan, sehingga kita pulang itu dengan sukacita dan kita akan mengalami pemulihan. Ya. Jangan datang dengan beban, pulang dengan beban. Berarti lebih tidur di rumah. Karena kita datang ini mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tanggalkan semua beban pergumulan. Tuhan Yesus bilang, mari saya yang pikul. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ya. Jadi sebenarnya ilustrasinya itu, kalau kita sudah naik taksi bawa beban, ya sayur kah, bawa kas kita, naik di taksi, taruh di taksi yang pikul. Bukan kita sudah duduk, tapi tetap gantung di sini. Itu namanya sudah naik taksi, tetapi bebannya tetap kita pikul. Sama dengan kita datang gereja, bukan beban kasih Tuhan Yesus, tapi tolong pikul, nanti pulang lagi bawa pulang. Makanya datang dengan masalah, pulang dengan masalah. Sampai di rumah bakal ada istri sampai gigi dulu semua. Orang Kristen bukan seperti itu. Kita yang hidup ini penuh dengan kasih, damai. Itu dihadirkan itu turun atas kita. Tapi saudara-saudara, kekristenan sebenarnya indah. Karena kita diajarkan dengan pimpinan Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak mengalami, makanya dalam rumah tangga berantem, bakal lain, kata-kata kotor, nama-nama binatang keluar. Ini bukan Roh Kudus lagi, ini Roh Kuda yang baku tendang.
Karena dalam rumah begitu, nanti di kantor juga sama. Tapi saudara-saudara, kita tidak ada beda, warna tidak ada sama, tidak ada beda di orang lain. 1 Korintus pasal 2 ayat 15 bilang, orang dunia itu tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi kelakuan kita juga sama. Oleh karena itu bagian yang ketiga ini sangat penting. Perubahan mental. Ya. Batin kita harus ubah, jiwa kita harus diubah. Bagaimana caranya? Harus connect dengan Tuhan. Yang terakhir, perubahan praktikal, yaitu ketaatan. Berdoa, baca firman Tuhan itu penting, tetapi harus juga kita melakukan. Melakukannya itu adalah melakukan baik melalui tindakan dan juga sikap dan tutur kata kita. Rasul Paulus katakan bahwa dalam tindakanmu harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan bicara lain lalu buatnya lain. Ya. Orang bilang latihan lain main lain, ya latihan lain main lain. Kekristenan bukan ajar seperti itu. Ya, tidak. Ya. Oleh karena itu kalau kita semua memiliki hati yang semangat dalam api penginjilan, dalam memberitakan Injil, tidak jauh-jauh dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita hidup ini sudah diubahkan oleh Tuhan, kita sudah mengerti firman Tuhan, kita sudah connect dengan Tuhan, lalu dalam tindakan kita, sikap kita akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, biarlah melalui firman Tuhan, biarlah kita semua diingatkan oleh Tuhan, harus beda. Rasul Paulus katakan, ku ingatkan dan ku tegaskan. Itu berarti hal itu. 4 hal ini menjadi poin utama. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita bersyukur.